itulah yang dinamakan sembahyang. Maka sembahyang ini satu lingkaran. Jadi kita itu kalau sudah masuk di lingkaran, janganlah kita itu lipat daripada lingkaran itu, berkeliling-keliling, tawaf kita itu di lingkungan situ aja. Jadi medannya itu sembahyang, aqwalun wa af'alun, muqtadamu wa qata'atun bintas takbir wa qamit salam, itu adalah medannya. Maka pikiran kita dan ingatan kita jangan keluar daripada medan situ, keliling di situ aja. Wa imma kita memikirkan aqwal, wa imma memikirkan af'al, wa imma memikirkan qalbi. Apabila kita memikirkan yang tiga macam ini aja, ada lipat dari lain dari itu pikiran kita, mulai alif Allahu Akbar sampai assalamualaikum, maka itu dinamakan khusyuk namanya. Nah, kada keluar daripada itu yang dinamakan keringkasan daripada khusyuk, maka itu. Nah, apabila kada terpikirkan nang di dalam sembahyang ini, bahkan memikirkan nang di luar sembahyang, terbuat tawadhu nang di dalam sembahyang tercampur. Apabila tercampur, sekadar campuran itu, sekadar itulah hilangnya khusyuk. Nah, itu tadi hilangnya khusyuk. Nah, jadi kalau bahwasanya sembahyang ini tadi mengumpul seluruh ibadah, seperti di dalam itu apa? Hadis menunjukkan as-shalah ummul ibadah. Sembahyang itu ibu bagi seluruh ibadah. Artinya ibu itu kan melahirkan yang lain-lainnya. Ya Allah, melahirkan yang lain-lainnya. Artinya itu semuanya yang lain-lain itu lahir dari situ, dari sembahyang itu semuanya. Nah, kalau tujuan ibadat itu yang disebut takwa. Nah, apakah ini sembahyang lain dari takwa? Berarti sembahyang itu himpunan takwa. Nah, itu. Kalau orang yang takwa dijadikan Tuhan, apa? Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Dua. Pertama, janji Allah Ta'ala yaj'al lahu makhraja, orang itu keluar dari sempit, bukan dari sempit, bukan. Artinya kada ada sempit lagi, sempit pikiran, sempit ojekan, kada ada sempit lagi, lebar luas. Sampai dinyatakan oleh ulama nang kasab, andai kata langit lawan bumi bercampur, pintunya bercampur, orang nang sembahyang diberi Tuhan jalan keluar. Aturannya namun langit itu gugur, bersambung lawan bumi, lenyap keadaan. Ya, ada orang-orang takwa ini keluar aja daripada itu. Bisa aja bakal keluar dari situ, ada lenyap. Ada wa yunajjillahu alladzina taqaw. Allah nang menyelamatkan orang nang takwa. Nah, selain daripada makhraj, wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, Allah Ta'ala nang mengunjungi rezeki lawannya. Nah, di mana rezekinya datangnya di mana? Di mana datangnya? Min haitsu la yahtasib, dari segenap segi. Itu. Namun dimaknai dari tempat nang kada disangka-sangka. Nah, itu masih baluman lagi luas. Maksudnya itu dari setiap segi rezekinya
Setiap segi, dari atas, dari bawah, dari kanan, dari kiri, dari depan, dari belakang, dari luar, dari dalam. Rezeki itu datang terus, sumber seluruh alam. Seluruh alam ini sumbernya. Nah, dalam Quran, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Termasuk ini orang sembahyang. Jadi pintu rezekinya itu di mana-mana, kata hanya sebuting aja. Bukan orang mencari itu kan mana kalau Bapak ikan aku bertoko, toko nambah, toko sandal, toko nambah lagi, toko bulan, toko nambah lagi baras, toko nambah lagi, itu aja. Nah, 3 aja. Jalannya 3 aja. Kalau orang-orang takwa ini semua jalan, semuanya jalan rezeki itu terbuka lawannya. Nah, rupiah datang, yuk, surban datang, kacamata datang, sandal datang, selawar datang, taruh datang, terong datang, ajam datang, di waktu cuti datang, apa semuanya min haitsu la yahtasib. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra. Orang yang takwa lawan Tuhan sama sembahyang tadi ya Allah, itu Tuhan maulakan semuanya urusannya itu yusran, artinya lancar. Urusannya lancar, ya mudah. Lancar bahasa ini lancar ya. Lancar jadi bang. Artinya kata sandat. Lancar. Nah, urusannya lancar. Nuntut ilmu, sikap paham. Sikap paham. Lancar urusannya. Sikap paham, ma'adab, sikap untung. Namun dan yang akan banyak. Angkat jukung, hanya menjaga jalawar, sudah jukungnya kali 40 kurang mangkat. Inyanya mujurakan kali jalawar aja, sudah angkat jukungnya, kurang melihat posisi untuk mangkat jukung, kurang dulu mangkat takkan masalah orang. Inya kisah kebenarannya. Coba nyamannya kita pikirkan orang takwa ya ja'allahu min amri yusra. Wa may yattaqillaha yu'zim lahu ajra. Allah Ta'ala bagi orang takwa ini nambah akan upahnya itu upahannya itu ditambah Quran. Asal makna itu kan Allah membesarkan baginya pahala. Artinya upahannya itu ditambah Tuhan banyak. Banyak benar. Berapa banyaknya Tuhan menambahkan gana. Apabila sudah Tuhan menambahkan gana itu, menandak tahu gana itu takut Tuhan saja. Luar biasa. Luar biasa. Baik di sembahyang, kalau gampang sembahyang. Oleh sebab itu disuruh sembahyang ini sarumahan. Saikum aja di rumah, jangan ada yang kata sembahyang. Mulai umur 7 tahun. Cukup syaratnya rukunnya. Tapi kalau berpukulan lagi kan 7 tahun aja.
Munnya 10 tahun hanya rasa pakai tekad. Munnya kalau sembahyang pukul. Pukulan yang mau sembahyang aja Pak. Jangan pukulan yang sampai ke rumah sakit jangan. Nah ini sembahyang. 5 waktu nang wajib sembahyang itu tadi. Ya kan? Nah itu kali 5 waktunya. Nah ini. Dan pulang syaratnya cukup pulang. Menghadap kiblat. Itu mengenal masuk waktu. Lebih itu menutup aurat. Itu suci badan, suci pakaian, suci tempat. Daripada apa? Najis, ya kan? Nah itu. Kemudian daripada itu pulang cukup rukun. Nah rukunnya adalah 13. Niat lawan tertib. Nah itu di hati akhlaknya. Ya kalau baca Fatihah, takbiratul ihram, Fatihah, lembah itu salawat, tahiyat, salam. Ya kan? Ya kan? Nah lembah itu lalu artinya berdiri betul. Ruku, i'tidal, sujud, duduk berdiri, sujud. Ya Allah, nah itu kan. Itu rukunnya cukup, syaratnya pun cukup. Nang di dalamnya pulang, yaitu 2 macam aja keringkasannya. Pertama hudur, nang kedua ikhlas. Apabila hudur khusyuk. Nah, apabila ikhlas, anu awit itu bahayanya. Ada pewayanya. Wayanya. Ada berduit sembahyang, hanya berduit guring. Lain, itu lain. Nah, sembahyangnya 5 waktu pulang. Itu jangan hampat saja. Menyampat saja. Nah, luput nang tali nang sekalian nang keluar dari kesempitan rezeki setiap penjuru datangan luput itu tak apa sembahyang hampat saja maghrib isya sembahyang zuhur asar subuhnya pukul 8. Hampat saja tak. Nang paling nalih sembahyang ini nang biasanya subuh ngalih mana. Nah itu kemudian nomor 2 nang paling nalih asar. Subuh tak karena guling, asar ini karena sibuk. Kalau orang nang mengatam lawan wujud, nang rajin mengantuk benar wujud itu asar. Kalau orang menembak burung, nang rajin bapak boleh kasih asar. Sebab asar itu pas burung makanan. Jadi seorang duduk aja di bawah jamai, datang aja punya tinggal banget aja lagi, tak bubur, datang pulang. Jadi sembahyang kena aja dulu. Maksudnya 5 asar dapat saja pokoknya punya gulingnya membawa sebakul nukar rata. Dinanaham bahasa sinapang sekalinya jangan pokoknya burung nembak aja rasa agak biar guring aja di hutan mana apa jadi sebakul nukar pun ada gampang sih jadi kalau orang nang mengantam tetap lebih orang mengantam nang paling nyaman mengantam tulimba asar juga nau lawan anginnya nah sepui bah lawan akan betul lagi paling ingat
tadi jam berapa? Jam 6 atau lagi. Nah, itu. Orang-orang memasang luka tak? Waktu itu juga tak. Nang nyaman pada memasang luka tak. Walhasil itu nang rajin tak undur supaya itu asal. Orang-orang memasang di dapur itu juga jagar limbah maghrib kena manutwe. Jadi harapan limbah asal. Jadi itu nomor 2-nya. Nomor 1-nya yang paling kali subuh. Lihat aja di masjid-masjid yang paling banyak sembahyang itu subuh. Uangnya yang paling banyak. Kalau maghrib belum bisa, nyamuk pada kau lagi masuk sasak rumah. Nah itu anunya. Kemudian itu tadi yang penting benar kita pikirkan. Pertama, syarat dan rukunnya, ya, dan yang lebih penting benar daripada syarat dan rukunnya tadi yaitu khusus tadi. Nah khusus itu keringkasannya, jangan pikiran kita itu di luar dari apa sembahyang. Ya kesembahyang bacaan, jangan mikirkan yang di luar bacaan. Ya keagawian, jangan di luar dari gawian itu. Ya artinya yang di dalam hati, jangan keluar dari benang di dalam hati. Hingga situ aja. Apabila ada yang lain dari sembahyang, anu hendak diingatkan, babulik. Apabila ada yang lain, babulik. Oleh sebab itu yang lain itu makan dulu sebelum sembahyang. Selesaikan dulu sebelum sembahyang. Sudah selesainya kan datang lagi. Ya makan sudah, minum sudah, guling sudah, pakambut sudah, pakami sudah, behera sudah. Oleh sebab itu apabila orang kelaparan, lah makruh sembahyang. Apabila orang hendak pakambut, makruh sembahyang. Hendak behera, makruh sembahyang. Mengantuk benar, makruh sembahyang. Nah itu. Jadi guling sudah, makan sudah, pakambut sudah, behera sudah, pakami sudah. Nah itu tadi. Jadi supaya wujud-wujud tumaninah artinya terang. Sebab gawian yang lain itu selesai sudah. Oleh sebab itu waktu sembahyang tadi diberi panjang. Nah ini untuk mencari kapan waktunya kita itu tumaninah. Disitulah kita sembahyang nang kawa wujud-wujud sembahyang tadi cukup syarat rukunnya. Nah itu jangan terdesak-desak, jangan. Tapi amal kawa sembahyangnya cukup syarat rukun. Di awal waktu pulang begitu itu namun kawan artinya. Nah ini sarumahan pulang jangan ada ketinggalan. Nah, kita ada kawa melupakan hal awal baginda Rasulullah SAW. Sebab hal awal baginda Rasulullah SAW ini sembahyang hal awal juga. Jadi kalau kita sembahyang, kita ingat sembahyang Rasulullah. Nah, kemudian kalau kita membaca kitab, kita teringat hal awal Rasulullah membaca kitab. Kalau kita garing, kita teringat hal ehwal Rasulullah waktu garing. Sampai di waktu Rasulullah membaca pelajaran atau nasihat terakhir daripada
Ada lagi di dalam kata-kata lain. Kalau pada hilang bahari, aku kitabnya kada di situ gitu. Marahnya kitabnya Muhammadur Rasulullah. Itu isinya adalah sirah, artinya sejarah Nabi Muhammad. Marahnya kitabnya Muhammadur Rasulullah. Mungkin ini agak jadi cetak kalau. Itu di situ Rasulullah berwasiat di dalam khutbah akhirnya itu tadi, selama kamu semuanya memegang sembahyang, maka kamu tetap bersatu. Nah itu. Dan di dalam kitab situ juga penjelasannya, yaitu Rasulullah menekankan di dalam wasiat akhirnya masalah supaya umat Islam ansor dengan muhajirin atau penduduk asli dan pendatang ini supaya bersatu, jangan berpecah belah. Lalu jalannya supaya jangan berpecah belah, berataan jangan meninggalkan sembahyang. Coba kena kalau ada nang bisi kitab Muhammad Rasulullah anu dibuka di kitab situ masalah wafatu Rasulullah. Judulnya wafat Rasulullah. Ada dari situ anunya dari tulisan itu dari nang bahwa Rasulullah itu sidin menekankan benar di akhir khutbah supaya sembahyang berataan. Dan di dalam sembahyang ini mengandung di situ kita bersatu. Namun orang sudah menjadi sambatan orang banyak, bersatu kita kuat, bercerai kita runtuh. Bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Umat Islam di Indonesia ini banyak banget. Mestinya yang banyak ini saling kuat banget. Orang banyak kuat. Yang seperti tertarik apabila banyak itu kan kuat. Ada kawan di patah. Sebabnya banyak. Tapi namun tertarik itu tiga putih aja, anak-anak halus di bawah makan. Asal sembahyang dari Nabi berataan. Nah, jadi nungguaya ini sembahyang penting banget. Sarumahan. Jangan asik di lurung aja. Orang sembahyangnya di lurung aja. Repot. Orang sembahyangan. Kalau kita melihat di luar negeri itu, ada tahun di Zohor, ada tahun di Asar, ada tahun di Maghrib, ada tahun di Isya, ada tahun di Subuh, bahkan kadang-kadangan suara azan. Dan kadang-kadang sekali jam di situ jam waktu. Seperti itulah jam waktu. Jadwa waktu sholat. Kada terlihat. Di rumah sakit kada terlihat jadwal waktu sholat. Lawan jamnya menilai itu ada terlihat. Jadi ini pukul berapa sudah? Asal baju berapa? Anggap dia sembahyang macam apa? Kada tahu waktu. Kiblatnya di mana? Kada tahu macam apa? Kada dapat petunjuknya. Nah itu. Masya Allah. Jadi artinya sudah nang di jalanan itu, sudah nang di toko-toko itu. Ya Allah. Kalau di Makkah kita bisa juga melihat di luar negeri juga ngarannya itu. Itu polisi itu apabila sudah azan di Masjidil Haram Makkah, polisi itu keluar lalu berjalan di pasar-pasar. Siapa yang masih ada tokonya berbuka, nah dihambatnya
Orang gede itu sholat. Jadi sinang penjualan ini limbahnya sudah datang polisi tadi lalu berdiri aja ditokong. Nang hendak menukar naik ke atas tokong. Imaman maninya. Ujar sinang penjualan, ujar nang menukar makmuman. Ada toko semuanya pulang, artinya langsung sejak usul fardu dari jamaah. Jadi ujar naik anak menukar hamba naik ke toko situ jamaah dan juga. Polisi banyak melihat ke jauh ke toko lain pulang sholat. Pada gampang itu agak yang jadi ada polisi Indonesia. Berjalan di pasar menangis, ditapuni oleh kawannya. Kenapa jadi menangis? Ini ya polisi Mekah menyuruh orang sembahyang. Entah karena artinya polisi yang wilayah terhadap yang merasa lain. Yang jadi menangis kenapa? Ini ada kepada polisi. Kapolres ada Kapolres dan hanyar Kapolres bagus orangnya Kapolres dan hanyar orangnya pada nawa. Nah itu Kapolres saya lihat orang-orang di Mekah, polisi Mekah menyuruhkan orang sembahyang. Saban waktu ada 6 Jumat saja ada. Bahwa kita sebutin ini. Jadi ada yang melihat polisi aja, balongan polisinya sampai ke sana, ini penjualan banyak. Bawa geribat mana? Melihat polisi sana, pas geribat. Hadap ke kiblat itu dikartak usolli jamaatan Allah. Awalnya melapas geribat usolli jamaatan juga. Dikartak aja. Assalamualaikum warahmatullahi. Polisi kan enggak dilarang sembahyang. Apabila bodoh mereka tahu pokoknya sembahyang. Jadi barangkali itu tahu arah kiblat. Masya Allah. Apalagi nang imamnya itu ya Allah. Inya nang tukang itu kalau nang tukang komat itu dia biasa. Imam hendak keluar itu dibel dulu. Nang lain nang bel. Artinya imam keluar. Lalu aja Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Rasa makmah hujur. Yang dia maksudnya. Qad qamatis salat, Allahu akbar, la ilaha illallah. Imamnya itu datang menuju ke imam itu digendeng oleh polisi menggendeng. Kadang-kadang bersalaman, kadang-kadang memberi amplop, kadang-kadang apa-apa mendusur jalan ke situ supaya sembahyang jangan terganggu. Kadang-kadang memaluk itu pada imamnya situ terus saja mendusur. Stop. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim. Ada di martabat
nang nenek tahu. Kagak pernah kedengar mek-mek itu nang bengiok. Sebab ini ada gambaran masjid. Nah, orang mengikut di mana-mana supaya orang jangan salah mengikut mek-mek ini ganti mubal. Ya Allah. Teman sami Allah bunyinya orang bangunan padahal misalnya sujud. Salah. Jadi ini masjidnya meknya mesti bagus. Jadi menyetelah Allahu Akbar. Rujam berlengkah dari malam jatuh tersuatu. Nauna tersuatu. Ada fiturnya Allah. Bokjur. Macam-macam mazhab karena itu mazhab macam-macam misalnya. Ada yang memasang berdulu. Allah. Nah ada yang itu Allah turun naik. Oh, macam-macam caranya begitu kan. Lihat ini kemai orang beberapa meliur itu terliunan dan sembahyang macam-macam cara. Masjidil Haram satu tujuan nang disambah satu tujuan Tuhan dewan dan niat itu nampak. Kemudian ini dari Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Terus sedikit suara. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Merhatan mengantuk kuring itu bangsa. Masya Allah. Makkah kali ini. Tahu lagi. Karena banyak pulang kuntung sembahyangan itu. As-salat ala al-mayyit al-hadir. As-salat rahimakumullah. Orang mati itu berarti kan membayangkan berapa triliun. Sedangkan orang mati namanya membayangkan 40 sudah. Apalagi 100, apalagi di berapa triliun yang membayangkan itu. Nang mati ini kan anak saja, kan anak halus. Imamnya nang tadi nang tambahan nya belum pulih lagi imam orang belum pulihkan lagi tadi sekalinya mbah tuntungan orang sembahyang pulihkan orang datang mayat orang Tuhan nang mati. Harobah empat aja nung membayangkan itu ngarannya nasib. Tapi matinya di Mekah, ditanam di Mekah. Ada gampangan mati di Mekah, ditanam di Mekah, selamat. Ya orang bahari dah undayar tulak haji hendak mati di Mekah. Orang bahari. Ia nak hendak tulak bahampun maafkan dulu. Bahagisan batang nisan. Sebab tulak haji ini tulak apa saja? Tulak mati. Hendak mati di Mekah. Hendak mati di Mekah. Masya Allah. Kenapa banyaknya orang nyembah yang makan tempat masjidnya
soto paling atas pada bahasa itu dia sasak tawa kurang tahu sasak sapuliling itu berapa waktunya kalau sebagai kita hanya untung sapuliling itu apalagi kalau senang kehabisan maka kada dalam pekerjaannya kada dalam pegawainya kada dalam sambil makan roti kada ada sambil orang bismillah subhanallah alhamdulillah la ilaha illallah allahu akbar allahumma inna hadzal baita baituka wal amna amnuka wa hadzal maqamul a'idhi bika minan nar ya Allah ada yang dijunjung ini ada yang kursi roda ya Allah na'riful babha wa na'riful musafa wal baytu ya nah jadi kita ambil keringkasan saja sudah bahwasanya semua ibadah terkumpul dalam sembahyang. Sembahyang yang wajib paling afdal daripada ibadah yang wajib sesudah dua kali masalah. Kemudian seabdal sembahyang sunat anak ibadah yang sunat yaitu sembahyang sunat. Dalilnya dari adillatil katsirati fi dzalika wa qila al-hajj wa qila at-tawaf wa qila ghairu dzalik. Tahun yang gaib nah yaitu haji ya tawaf dan lain daripadanya itu tapi semuanya itu kila apabila kila di dalam fikih itu memandangkan gaib lah wa afdalu amali shalah al-mu'abbadat al-mu'abbadat ya kan al-mu'abbadat tidak wa afdalu shalah ahwali shalah al-mu'abbadat min haitsul waqti ma'al al-udri barulah yang paling afdal daripada hal sembahyang nang waktu dari segi waktu lamun kada uzur jawabnya wa afdal bahwa dijatuhkan si sembahyang tadi awal waktu pada awal waktu. Nah jadi sembahyang itu pulang yang paling afdal yaitu di awal waktu. Abdul ini kita sudah dipadamkan guru kita arti daripada abdul itu aktaru sawaban artinya pembanyaknya pahala arti abdul aktaru sawaban yang pembanyaknya pahala apabila banyak pahala nah banyak harganya dan tentu para lawan Tuhan yaitu bahwa dikerjakan di awal waktu walau isya'an sekalipun sembahyang isya itu nang afdalnya di awal waktu juga li'anna dzalika minal muhafadzah 'alaiha al-ma'muri biha karena sembahyang di awal waktu semasuk daripada muhafadzah. Arti muhafadzah itu menjaga atas sembahyang. Sedangkan menjaga sembahyang itu disuruh Tuhan dengan dia. Di mana Tuhan menyuruh di ayat di dalam ayat hafizu 'alas shalawati. Hafizu muhafadzah olehmu akan sembahyang termasuk daripada hafizu di sini suruhan Tuhan di sini yaitu menjaga sembahyang itu di
di awal waktunya. Karena dulu kisahnya adalah nang jadi ada pertanyaan Abdul Afdal ini inya itu samunyaan pekerjaan ibadat itu bagus berataan. Istilahnya orang baca jualan itu jadi duit samunyaan jadi duit. Jadi orang ini bertakon napa aja jualan tak nang larang benar harganya. Ya gak ada itu napa aja jualan nang ujungannya banyak benar. Itu lalu timbul masalah, timbul pertanyaan sebab ini payu berataan. Lalu kita gunakan yang paling larang, artinya paling banyak ujungan apa? Ya lalu ada yang ayul amal afdal itu tak adanya. Jawaban Rasulullah sembahyang pada awal waktunya. Nah, wa minat annahu kana yusallil isya'a li sukutil qamar lailatal salisi. Dan karena Rasulullah SAW sembahyang isya li sukutil qamar lailatal salisi. Ya kan? Artinya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sembahyang akad isya tulis suku dil qamar ay gurubihi artinya di dalamnya si bulan. Lailatul salatihi malam nang tanggal 3. Dari ada pernah terjadi tanggal 3 bulan tanggal 3 mestinya bulan timbul kalau malam itu bulan tinggalan maida pas tinggalan bulan Rasulullah SAW artinya awal waktu jual bisa awal waktu bisa jual. Nah jadi 3 dalil ini menunjukkan bahwa sembahyang isya itu di awal waktu afdal. Kenapa sekarang jadi ada pembicaraan isya ini? Jadi ada pembicaraan. Nah karena hadisnya ada yang menunjukkan bahwasanya Rasulullah sembahyang isya itu dikenakan. Karena ada subuh, ada yang pembicaraan itu ada hadis lain. Jadi di dulu waktu yang ini. Wa min anna nisa'al mu'minina qulna yang qalibna ba'da salatil fajri ma'a Rasulillah sallallahu wa la ya'rifuhunna ahadun minal balasi. Nah, dan lagi dalil yang ketiga bahwasanya bini-binian nang beriman adalah mereka itu bulik dari masjid sembahyang subuh serta Rasulullah SAW buliknya. Artinya buliknya itu kada berdudik. Baik-baiknya buliknya tahun Nabi dah. Ini subuh ini. Nah, sedangkan waktu bulik tadi bini-bini nang saiko dengan bini-bini nang saiko balung pinanadu nini si Maryam nini si Dijah balung pinanadu. Nah, apa artinya jadi balung pinanadu? Minal walasi ay zulmatin akhiron laili. Artinya masih ada di akhir malam. Apabila masih ada, berarti sembahyang subuhnya di awal waktu. Buktinya bulikannya balung pinandu nang saikum dengan nang saikum.
Ya kan? Masih kadat. Nah itu dalil yang ketiga bahwasanya sembahyang di awal waktu sah beradab. Lalu ada hadis fakhabar asbiru mil fajri fa innahu a'dhamu lil ajri. Ada hadis asbiru mil fajri. Nah itu tarangakan olehmu dengan sembahyang subuh. Nah, lamun ditarangakan berarti sampai pinandu dulu antara kawan dengan kawan hanya sembahyang nambah. Berarti sembahyang subuh bukan di awal waktu. Maka ini asbiru suruhan. Macam apa ini hadisnya? Sebutin fa innahu a'dhamul ajri, maka bahwasanya ia memperbanyak bagi pahala. Wa qabaru kana Rasulullah SAW yuhibbu an yu'akhirul isya. Ada lagi hadis adalah Rasulullah SAW kata jubana bahwa mengakhirkan ia akan sembahyang isya. Nah, apa ini? Makalah dulu dari madhakan sembahyang isya subuh di awal waktu. Nang ini menyuruh sembahyang subuh sesudah tarang. Nah, lawan Nabi Muhammad ketujuh sembahyang isya di akhir. Nah, macam apa kabar ini? Pak kabar tadi mubtada, jawabnya mu'aridun bidzalika. Artinya bertentangan dengan dalil-dalil yang dahulu tadi. Kalau yang dahulu tadi empat dalil menyatakan bahwasanya afdal di awal waktu, sedangkan yang ini di akhir waktu. Cuma dalilnya dua. Itu sudah diadu aja antara empat dengan dua. Mun orang pesepak bola, nang ini karena kartu merah. Tinggal lagi empat, nang ini karena kartu merah juga. Tinggal lagi dua. Biasa nang menang berapa ya? Nang empat. Ya betul. Nah, tapi ini orang sepak bola. Ini masalahnya ta'aruf hadis. Minta apabila ta'aruf hadis itu lalu dikumpulkan, dijamaahkan. Nah itu dijamaahkan artinya dikumpulkan. Nah itu tentunya mengumpulkan ini ahlinya juga. Lalu ujar ahlinya ittifaq bahwasanya hadis yang memadahkan sembahyang subuh ini tarangakan dulu. Nah itu ini adalah terjadinya Rasulullah mengucap ini waktu perang. Nah, sedangkan waktu perang itu adalah masa malam menjaga bertahan. Jadi uringan dulu biar aja sembahyang subuh bertarang sedikit. Artinya dulu supaya. Nah itu kejadiannya. Pahamlah. Nah, paham kan? Nah itu kejadian seperti ini. Nah, adapun langsung sembahyang isya Rasulullah ketujuh akhir ini. Nah, demikian juga. Artinya itu ada sesuatu hal ehwal nang mendatang, nang sehingga Rasulullah mengenakan sembahyang isya sementara itu. Nah, ini sementara itunya ini. Jadi nang tadi karena urusan
perang nang ini karena ada halangan. Jumlahnya bahwa Rasulullah menyuruh tadi atau mengajari sembahyang di akhir Arafah ini sewaktu-waktu. Adapun nang sering dilaksanakan ini ya nang dahulu, nang di awal waktu. Pahamkah? Itu caranya jawabannya. Nang kedua jawabannya Rasulullah sembahyang subuh tarang dan Rasulullah sembahyang isya mengakhirkan dibayar jawab untuk memadahkan waktu harus. Artinya harus saja sembahyang waktu kayak ini, harus saja bacaan subuh waktu kayak ini, memadahkan harus saja. Pahamlah? Nang ketiga jawabannya asbiru bil fajri. Arti asbiru itu dimulakan dulu fajar shadiq. Lamun fajar shadiq yang timbul awal waktu juga. Nah, dimampaikan mendadak tertawa ingat-ingat takkan. Nah itu nang sudah artinya himpunan antara orang ahli-ahli hadis mengenai masalah ta'arud daripada dua hadis itu tadi. Wa ya'sul dzalikal fadlu alladzi fi muqabalati ta'jiri bi an yastaqil awal waqti bi asbab shalah wallahu subhanahu wa ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Qala rahimahullah. Wa qala ba'dul hukama ajaban lil qada'i. Kaifa aradu bika badalan ajaban lil qulub kaifa stahsan bisiwa ba'amka. Ujar sebahagian ahli hikmah ganjil bagi makhluk ini. Bagaimana mereka itu bermaksud akan gantiannya Allah. Nya dua macam Allah lawan makhluk. Dua macam itu kalau apabila menghadap makhluk tabalakangi siapa? Allah. Nah ini nang diucapkan ba'dul hukama ganjilnya artinya makhluk ini karena tahoknya membelakangi nambah membelakangi Allah itu hukumnya. Dan yang kedua ganjilnya hati-hati makhluk kenapa jadi jinak dengan nang lain dari Allah. Sedangkan yang biasa kita ambil contoh aja dulu dari itu burung jinak di dalam kurungan atau ayam jinak dalam kurungan karena pertama makannya ada, minumnya ada, awalnya ada. Ya kalau jinak dan ada. Nah, ini orang hati orang ini awalnya ada Tuhan, ya kan? Nah, makanan minuman ada Tuhan mengadakannya. Nang lain dari Tuhan bisa terpisah. Baik makanan, baik minuman, baik kawan bisa terpisah. Lamun Allah Ta'ala wa huwa ma'akum ada pisahan. Aturannya hati ini memilih jinaknya lawan makanan
ada sing pisahan ini aturannya. Kenapa jadi mencari kejinakan di luar dari tempat jinak, yaitu mengasihi yang bisa gajil hati ini. Ujar si Bakal umpamanya gajil. Fa'in kulta pama alamatul unsi fa'alam anna alamatahul khoslota di khoslatri min mu'asyaratil khalqi. Lamun ada yang bertakut, apa ciri-cirinya jinak hati dengan Allah? Maka jawabnya tatkala datang nang lain daripada Allah, hatinya gelisah. Wa tabarrumu bihim, dan gelisah dengan nang lain. Wastihtaruhu bihudubati zikri, dan sangat suka hatinya dengan tawarnya zikir. Jadi zikir itu seperti minuman yang tawar. Lalu apabila diminum, inya pasti benar. Maisa. Ba'in khalaqa bahwa kamu baridin di jama'atin. Andai kata inya itu berjamaah. Ini kisahnya ada pertanyaan dulu. Orang yang jinak hati lawan Tuhan tadi, ciri-cirinya gelisah apabila ada orang lain dari Tuhan. Macam apa lah mungkinnya beberapa orang seperti hari Jumat, awalnya supaya Jumat sermonan di Makkah, mesti ini mau tidak mau mesti berburu orang. Macam apa orang yang jinak lawan Tuhan ini? Nah, maka apabila ia berkumpul lawan orang, sama lawan awak orang berkumpul, tapi duduknya menyerongan. Jadi bisa kalau itu jangan dipicu serongan, artinya kadada di kirinya, di kanannya kadada, tapi di dalam wadah itu juga, tapi jauh. Model kayak itu model kayak itu. Di Makkah masjidnya sasak, hendak menyerongan itu kemana? Bersembunyi dalam tiang itu lah. Ada mungkin. Maksudnya ini pandangan hatinya. Bakal kalau ada dibuka nih, pun kalau dibuka kita bingung. Hanya pandangan hatinya, perasaan hatinya itu. Walaupun banyak yang nambah lawannya, tapi namun pandangannya tetap satu. Nah ini kita kata kawan yang terbuka, iya marahnya suhudul wahdah bil kasbah. Ini ada spasial pembicaraan ini. Nah, nang ahlinya yang membicarakan itu. Kita kata kawan membicarakan ini. Jadi cuma ingat situ aja yang kawan ini padahal artinya orang ini waktu bergaul sama aja lawan-lawanan juga. Awak banyak berkumpul, tapi hatinya kada. Apa aja dipisahlah hati dan awak. Nah artinya bang, kurang nang masih di dalam parut umat, jangan mengaku-ngakan ayam mama orang Tuhan. Ada kawan di pada apa? Kena lamunnya keluar pada parut umat, kebonol sampai Tuhannya tahu aja. Artinya malam dia dok. Lamia ini, namun kada terujuk pada tahun ini.
Kama qala Aliyun karramallahu wajhah. Nah itu fi wasfihim hum qaumun hajama bihimul ilmu ala haqiqatil amri. Fabasaru ruhal yaqini wasdalanu mastaw'alal mutlifuna. Bermula mereka itu adalah satu golongan yang menyerang akan mereka itu oleh ilmu tauhid atas hakikat makhluk. Nah, artinya orang ini dibukakan Tuhan hakikat makhluk. Nah, belajar hakikat makhluk lawan Tuhan saja itu urusannya. Kalau kita membukakannya, pokoknya orang ini sudah dibukakan hakikat makhluk. Dan mereka itu menyertai akan isi keyakinan. Isinya keyakinan. Ruhal yakin itu ngarannya dari ruhal yakin. Iya ainul yakin. Ruhal yakinnya iya ainul yakin. Nah, ada kalau dalam Quran summa latarawnaha ainal. Nah, artinya orang ini sudah sampai kepada derajat ainal. Ain bukan ghaib. Ainah bukan ghaib. Ainal yakin. Wasdalanu masta'arul mutlifun, dan mereka itu sudah melembutkan sesuatu yang merasa keras oleh orang-orang yang melimpah batas. Artinya orang-orang nang limpat batas, yaitu orang nang ada jinak atau limpat batas. Nah, si orang ini kada mau kaitnya, kada mau itu. Wa anisu bimasawhasa minul jahilun, dan mereka itu sudah menjinaki dengan sesuatu yang orang nang jahil kata petunjuk lawan sesuatu itu, yaitu Allah. Sahibud dunya bi abdanin arwaha mu'allaqatun bil mahallil a'la. Mereka itu bakal cipung di urusan dunia, tetapi enggan badan mereka itu aja. Namun hati mereka itu bergantung dengan Tuhan yang Maha Mulia. Nah, ini nang nali ini kan nali banane ini ngarannya undang bapak rati. Nah, ini nang nali ini. Kalau dalam Quran itu ada walikulli qaumin. Ini orang bahuma. Ada yang ini bahuma juga. Sama kada dia bahuma. Padangnya di situ juga. Yang ditanamnya bani itu juga. Alat menanam asaknya itu juga. Lampaunya sama kayak itu juga. Banyunya, lebornya sama aja kayak itu juga. Sama. Tapi nang lain-lain ini bani termasuk di hatinya, lebor termasuk di hati, panas termasuk di hati, macam-macam termasuk di hati. Ada orang nang wali ini umpat juga rumah, tapi si bani anggapnya di tanah, banyu anggapnya di atas tanah. Pahamkah? Lebor anggapnya di tangan, asak anggapnya di tangan. Mintu aja. Namun hatinya ada dimasuki oleh
oleh si asap, kada dimasuki tane, kada dimasuki lekor, kada dimasuki panas matahari dan sebagainya. Itu sudah memang Allah Ta'ala memberi balasan. Nah, jadi kalau dilihat orang ini adalah orang bahuma, padahal waliullah Ta'ala. Jadi di dalam orang-orang bahuma di situ ada wali. Itu misal bahuma ada kena berjual intan pulang, ini berjual intan. Ya kaumnya ya kaum berjual intan. Ada di situ wali Allah Ta'ala. Ada juga di situ, tapi intan itu kalau terbuat dengan hatinya. Cuma sohibut dunia di abdanin, badannya aja yang empat di pasar situ. Namun hatinya lawan yang maulah intan. Nah sudah tentu aja orang ini sudah mengerti suhudul wahdah bil intan, suhudul wahdah bil pahumahan. Itu misal yang dua bahwa lawan pedagang intan. Demikian juga kantor bupati, kantor pel polisi, kantor sekalian dan dim dan trim di macam-macam itu walikul qaumin tiap-tiap satu pasukan ada di situ orang yang hebat. Nah itu sebutin ayat. Ayat yang kedua, walaula daf'ullahi nasa ba'dahum li ba'din la fasadatil ardh walakinna Allaha dzu fadlin 'alal 'alamin. Lamun orang jahat barataan ada di situ dicampurin nang baiknya sedikit-sedikit hancur barataan. Nah itu misalnya aja lamun upi barataan pada sing banyuan apa hitam upi lawan banyu aja apa hitam ada gulanya lalu enak. Nah tapi si gula ini samar disamarkan tapi ada di mana ada banyak upi di situ ada gula. Nah walikulli qaumin had walau la daf'ullahi nasa ba'dahum li ba'din la fasadatil ardh. Ulaika khulafa'ullah fi ardihi wa du'ati ila dinihi. Mereka itu tugasnya di golongan masing-masing adalah khalifah Tuhan di bumi ini. Nah, sedangkan khalifah Tuhan artinya ganti Tuhan. Tentu ya kalau tentu melaksanakan apa-apa nang disuruh Tuhan. Di mana ia melaksanakan itu? Di bumi. Sedangkan di bumi ini tempatnya makhluk. Jadinya itu bergaul lawan makhluk. Tapi di dalam bergaul itu melaksanakan suruhan atau Tuhan. Matinya khalifah dari mana? Itu. Jadi samar. Wadu'ani dan sambilnya ini berdakwah ila dinihi kepada agama Tuhan. Jadi misal dari mereka nang bahuma tadi mendakwah kepada orang nang bahuma juga. Misalnya aja ini tak padang saja. Di padang saudara, orang di padang tadi misalnya limbahnya mengambil itik. Ya kalau mengambil ujun mengumpani ke ujun tadi. Kalau pekayun, kalau pekayun melihat iwak beranakan bertahan dulu di situ. Ambil ke itik. Batas itik. Salib umanya lola
abahnya. Anak orang dihaus, diangkatnya lepas. Itik kali lepas lah, sama itik dianggapnya itik di dalam nafas, di dalam jubong, itik diambilnya unjung tadi umpannya itu kalau gue ya benar itik juga, kuning putihnya diangkat pasangannya iwak dari lantaran pamarah. Nah ini orang pamarah lantaran apa nyari kan dipancing orang sering ada melihat jalan ini lain batik itik lalu makan itu menyemantap di sisitnya tangan angkat batik itik sekalinya kawat deh. Itu juga yang misalnya dipandang orang datang orang ini wali ini mengawali wewenang itik mengawali si barinya magelih lapatnya asahari sudah hari nang kedua kena si barinya pulang kena pais pisang lawan kopi besusu hari nang ketiga kena biar siapa ya aku nakana nabiya ya telak banau sampau ya lalu nang tadi nang maitik balbalo kalampo basdaw kalampo babaknya nak sembahyang lajari ulun jana ni nang hendak diunjuni ya tapi minggu dulu nang oleh makmum itu buat doa ila lamun pada digawai di maka hendak pendidik berjauhan ingat kalau keset amin nang keset sipung di Baitul Maqdis sipung di langit ketujuh pada diantapnya hamping sipungan habis jauh kawal kenapa ada kegiatan dengan kawan kenapa kawannya jauh ada yang di Baitul Maqdis ada yang di langit ketujuh nah itulah tugasnya dari nang di pasar dan itu memimpin orang nang pakawalnya sama-sama berdagang indah. Demikian orang lain-lain walhasil itu khulafa Allah fi ardi wa du'a ila dinillah. Fahadha ma'al unsi billah. Nah itulah hakikat daripada jinak hati dengan Allah. Ya kan? Artinya pada menjauhi kepada makhluk ini. Tapi masalahnya kan urusan hati, bukan urusan Allah. Wahai alamatu wahai syawahidu waqad zahaba ba'dul mutakallimin ila inkaril unsi wasyauqi wal waqti litanni an hadalika yadullu ala tasbih wa jalihi yana jamal al-murakkab bil basar a'malu min jamal al-salat wala tasama'rifatiha aghlabu ala dabil qulub min ala dabil qulub. Tapi ini ada juga orang yang handap akalnya sehingga ia menafikan pada percaya mengingkarkan adanya pembicaraan kita di atas tadi. Wa minhum Ahmad ibn Ghalib yu'rafu bi Ghulamil Khalil angkara ala Junaid sampai Junaid al-Baghdadi ya dilaporkannya lawan pemerintah setempat sehingga Junaid al-Baghdadi dan kawan-kawannya dipanggil di mahkamah pengadilan negeri. Gara-gara si Ahmad bin Ghalib ini nang melaporkan. Wa ala Abil Hasan an-Nuri pun ditendangnya di karatannya juga berjamaah hadis al-Bukhari wa Syauqi wal Fiski hatta angkara ba'dhum maqam ridha. Akhirnya sampai maqam ridha pun nang jelas di Quran radhiyallahu anhu wa dalam Quran wa anhu
ada sifat ridho itu ya jadi ingkaratannya. Ini macam-macam tadi Pak. Wa qala laisa illa sabru. Ujarnya tidak ada duanya, hanya satu aja, sabar aja ujarnya. Ujarnya. Memang kalau orang dibimbangkan sabar aja seperti ini. Awalnya melihat yang lain kadang-kadang. Wa ta'ammal ridha fa ghairu mutasawwirin. Itu. Kalau ridha itu jadinya pada masuk akal. Masuk akalnya. Wa hadza kullu kalamun nafisun qasirun lam yadhalih min maqamatin illa 'ala al-khusyur. Fa dhanna annahu la wujuda illa lil-khusyur. Ini orang di sini memang matanya juga melihat cuma hingga luarnya aja. Fa innal mahsusa wa kullama yadkhulu fil khayal min tariqin qashrun mujarradun wa wara'ahu al-lubul matlub. Faman lam yasil min al-juz illa ila bishrihi yadhunnu anna al-juz khashabun kulluhu wa yastahilu indahu wujudun minhu sama halaka wa huwa mahlul. Kalau orang kan artinya ilmunya niur itu hingga sabun, dikiranya niur itu ya sabun, musel keluar minyak. Nah, inya kada melihat akan nang tidak. Nah, walakin uzuru wa yawmakul. Orang ini uzur, tapi uzurnya ada kesalahan juga, ya kan? Karena salahnya menyalahkan orang yang wujud. Wa qad qila al-unsu billah la yahwihi battalun wa la yudriku bil hawli muhtalu wal anisuna rijalun kulluhum nujubun wa kulluhum safwatullahi ummalu. Bermula jinak hati dengan Allah, tidak mengetahui akan dia oleh orang-orang yang jahil, dan tidak mendapati akan dia dengan daya oleh orang-orang yang cuma sekadar kuat saja. Padahal orang-orang yang jinak hati dengan Allah itu adalah betul-betul laki-lakian yang semuanya nujud orang cerdik. Bahasa Banjarnya yaitu liwar gembiranya. Liwar gembira. Ujar bahasa orang Bahari lagi, kada ada sakitnya. Nah ya kan? Ya iblisat, ya idlal, minta. Daripada orang Bahari telah idlalnya lawan iblisatnya kelipat-lipatan jinak tuan-tuan, lalu keimungan anak sampai kasalah pendek. Ya Allah, iyan hamba ulun hamba dia. Tuhan terhadap orang yang berucap ini, ya dia tertawa. Mustahil Tuhan tertawa pada berpikir. Artinya Tuhan kepada apa itu daripada apa? Anak tersalah daripada keimungan jadi orang Bahari zaman misalnya tanda sama orang kawin kisahnya ya kalau keimungan dikawinkan pengulu jadi pengulu udah kawinannya lawan si iyam anak si itu dengan harganya maharnya seperangkat alat sembahyang berhutang ulun terima menikahi sampian karena keimungan daripada sampai mentung salah-salah tapi namun Tuhan memaafkan aja. Nah itu kisah idlal lawan iblisat itu keluar daripada unsi billah. Semuanya ini
adalah sifat ahlillah, orang wali-wali Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan sifat-sifat yang dipuji ini baik idlal, baik iblisah, baik unsi, syauqin, ridha, mahabbah, itu semuanya ada sumbernya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fama min khuluqin fil bariyati mahmud illa wa huwa mutalabban an zainil wujud. Mudah-mudahan Allah SWT meridhai zahir dan batin kita dan menyelamatkan zahir dan batin kita, dan ulun banyak-banyak minta ampun, minta maaf, minta ridha, minta halal, dan kita doa banyak-banyak wasiat. Mudah-mudahan penyakit yang ulun sadar Allah SWT menyembuhkan, dan Allah Ta'ala memanjangkan umur ulun dalam taat ibadat kepada Allah dan Rasul, dan mencintai hambanya yang saleh. Ala dzikrinya ila hadratin Nabi al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Masyaallah. La quwwata illa billah. Banyak ini rusak juga. Ya. Banyak ya kemana?